Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswanti, saya akan menjelaskan resume materi perpajakan. Adapun materi yang telah kita pelajari, yang pertama ada pajak negara dan pajak daerah, yang kedua ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang ketiga ada penagihan pajak dengan surat paksa, dan keempat ada pajak penghasilan pasal 21 dan 22. Pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Yang kedua, pajak dan restribusi daerah. Pajak daerah dan restribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penempatan tarifnya. Yang ketiga ada dasar hukum. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 Ayat 2. Yang keempat ada jenis pajak. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat atau DJP, Kementerian Keuangan. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua ada pajak pertambahan nilai, yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah, keempat ada bea materai, dan yang kelima ada pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten. Kabupaten itu ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan di kabupaten ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Kemudian ada objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan bentuknya dengan nama atau bentuk apapun. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan maupun penghargaan laba usaha. Kemudian ada tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. 6. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama ada stelsel pajak. Terdiri dari 3, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Yang kedua ada asas pemungutan pajak, ada asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan. Dan sistem pemungutan pajak ada official assessment system, sole assessment system, dan withholding system. Kemudian ada objek retribusi daerah. Objek retribusi daerah adalah jasa yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menikmati layanan tersebut, sedangkan objek pajak daerah adalah penghasilan yang didapat dari aktivitas atau usaha yang diselenggarakan di daerah tersebut. Selanjutnya ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Dasar hukum. Dasar hukum undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 23A. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Pengertian Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum yang formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Kemudian yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah identitas perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hal dan kewajiban perpajakan. Yang keempat ada nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. NPPKP adalah nomor identitas yang dimiliki oleh wajib pajak atau WP yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP karena berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang dikenakan. Yang kelima ada surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak atau harta dan kewajiban. Kemudian ada surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat yang digunakan DJP untuk melakukan tagihan atau penagihan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Surat tagihan pajak diterbitkan paling lama 5 tahun setelah masa terutangnya pajak atau berakhir masa pajak. Bagian tahunan pajak dan tahunan pajak. SPT biasanya diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak, tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian ada keberatan dan banding. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas buatan oleh pihak ketiga. Sedangkan banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Kemudian ada daluarsa penagihan pajak. Daluarsa SKPKB adalah saat 5 tahun setelah waktu terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak dan tahunan pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Kemudian ada penagihan pajak dengan surat paksa. Dasar hukum. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Pengertian. Pengertian kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagih atau seleksi penagih di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahunan pajak. Definisi penagihan pajak menurut Sumitro, yaitu penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Sedangkan menurut Rusdi, yaitu penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyederaan, dan menjual barang yang telah disita.
Pejabat dan jurusita. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat pemerintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubung dengan penanggung pajak. Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, penyitaan penyanderaan. Tugas jurusita pajak itu ialah melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Kemudian ada penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu yang pertama ada surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh Fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan sampai dengan saat jatuh tempo. Yang kedua ada surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Surat pajak diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Surat penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diterbitkan. Untuk itu, maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, jurusita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Kemudian lelang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 KMK 01/2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Adapun syarat-syarat lelang, yang pertama adalah lelang dilakukan di muka umum, lelang dilakukan berdasarkan hukum, lelang dilakukan di hadapan pejabat, lelang dilakukan dengan penawaran harga, lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat, dan lelang ditutup dengan berita acara. Persiapan lelang. Sebelum dilaksanakan lelang, pejabat terlebih dahulu melakukan pengumuman mass media. Pengumuman lelang ini diumumkan sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan. Yang pertama, permintaan jadwal waktu dan tempat lelang. Jika setelah 14 hari sejak tanggal surat perintah, pelaksanaan penyitaan wajib pajak atau penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada kantor lelang negara setempat. Yang kedua, ada pengeluaran surat pemberitahuan. Pengeluaran surat pemberitahuan akan dilakukan pelelangan setelah mendapat kepastian tentang tanggal dan tempat akan diselenggarakannya pelelangan. Maka jurusita pajak segera memberitahu hal tersebut kepada wajib pajak atau penanggung pajak secara tertulis dengan menyampaikan surat pemberitahuan kapan dilaksanakan pelelangan atau kesempatan terakhir kepada wajib pajak. Kemudian ada pelaksanaan lelang. Jurusita pajak datang ke tempat di mana barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Sesaat sebelum pelelangan dimulai, sebaiknya jurusita pajak menanyakan kepada wajib pajak, apakah utang pajak telah dilunasi, maka pelelangan dibatalkan. Apabila tidak, maka pelelangan segera dilakukan. Yang keempat ada pembatalan lelang. Apabila wajib pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihannya sesudah pengumuman lelang, dimuat di media massa, media cetak atau media elektronik, tetapi sebelum pembatalan wajib pajak yang bersangkutan harus menunjukkan bukti pembayaran utang pajak dan penagihan. Selanjutnya adalah pajak penghasilan pasal 21 dan 22. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah
pungutan wajib pajak yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan saat ini. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018. Adapun subjek pajak yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama subjek pajak PPh umum, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan bentuk usaha tetap. Dan yang kedua, tidak termasuk subjek pajak, ada badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomat, organisasi internasional, dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri pribadi dimulai saat dilahirkannya sampai dengan saat meninggal atau mulai saat berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia sampai dengan berada meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek pajak dalam negeri badan dimulai saat didirikannya atau bertempat kedudukan di Indonesia sampai dengan saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Adapun subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri pribadi, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Kemudian ada subjek pajak luar negeri badan, yaitu badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, pengertian pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Subjek pajak pajak penghasilan pasal 21 atau wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai karyawan atau karyawanwati. Kemudian pegawai karyawan dan atau karyawanwati lepas adalah orang pribadi yang bekerja untuk pemberian kerja dan hanya menerima upah jika ia bekerja. Kemudian penerimaan honorarium adalah orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan jasanya dan atas jasanya ia memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan. Kemudian ada penerimaan upah adalah orang pribadi yang atas jasanya ia memperoleh upah seperti upah harian, upah borongan, upah satuan, dan lain-lain. Kemudian dasar pengenaan pajak. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, pegawai pensiun berkala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000. Kemudian bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam per 16 PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Kemudian seseorang yang menerima penghasilan melebihi 450.000 per hari dan kurang dari 4 juta per bulan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja. Kemudian 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Kemudian pengertian PPh pasal 22. Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang kedua ada pemungutan PPh pasal 22. Yang ada bendahara pemerintah pusat atau daerah, kemudian badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Demikianlah resume materi perpajakan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.